Oke, emang BUMN-nya apa aja sih Mbak Adel? Oke, untuk BUMN-nya yang udah kerjasama nih untuk program ini itu ada Pertamina, ada Kimia Farma sama Bio Farma. Jadi Mbak Maya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu kalau kita tuh punya event. Selamat datang di Admin Room. Perkenalkan, aku atau saya? Aku aja lah. Aku Adel dari Admin Marketing. Aku Maya dari Admin Training. Nah, pada episode kali ini Mbak Maya kita akan membahas tentang event-event dengan eksternal ya. Nah, jadi tujuan dari episode kali ini kita mau sharing bentuk dari empowering people-nya Refactory ini seperti apa. Nah, salah satunya ada di beberapa event yang akan kita kulik setelah ini ya, Mbak Maya. Apa aja itu Mbak Adel? Jadi Mbak Maya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu kalau kita tuh punya event namanya Training Corporate ya. Jadi bentuk empowering people-nya Refactory salah satunya adalah di Training Corporate ya Mbak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mbak, Training Corporate ini ngapain aja sih, terus hasilnya apa gitu. Oke, jadi sini aku mau jelasin kalau corporate training itu pelatihan dari Refactory buat perusahaan atau karyawan gitu. Jadi di mana para karyawan itu bisa milih Mbak Adel, misalnya mereka mau pelatihan Laravel, PHP atau apa aja yang mereka butuhkan gitu. Nah, jadi kalau corporate training itu bisa dilakukan secara online dan juga offline. Kalau online bisa dilakukan secara melalui virtual meet. Jadi ada juga yang offline. Kalau offline itu bisa di sini di kantor Refactory. Bisa juga tergantung permintaan dari kliennya, misalnya mau di hotel atau di kantornya gitu juga bisa Mbak Adel. Nah, terus untuk corporate training itu biasanya kelompok. Jadi nggak bisa satu orang tuh. Biasanya 5-10 orang gitu. Nah, untuk trainernya biasanya kita sediakan dari sini, dari para engineer gitu Mbak Adel. Dari para engineer ya. Betul. Terus selama ini nih, selama program itu ada di Refactory, itu paling banyak yang melalui apa? Online kah? Onsite kah? Atau di mana gitu? Oke, kalau itu sih biasanya offline ya Mbak Adel. Offline ya. Kayak kemarin belum lama ini kan ada tuh dari UT, Universitas Terbuka. Nah, mereka kesini buat latihan selama 2 minggu. Kebetulan mereka latihan untuk Laravel. Nah, tujuan mereka pelatihan di sini itu untuk meningkatkan skill peserta training dengan tujuan peserta dapat mengembangkan dashboard terkait administrasi akademik gitu Mbak Adel. Oke, terus untuk periodenya tuh biasanya berapa lama kayak efektifnya gitu untuk mendapatkan pembelajaran di sini tuh berapa lama? Oke, kalau efektifnya biasanya 2 minggu sih Mbak Adel. 2 minggu. Ya, soalnya kalau misalnya terlalu cepat, mereka kan juga kayak susah gitu ya untuk mendalaminya gitu. Oke, terus untuk jumlah pesertanya itu apakah kita ada minimalnya? Oke, atau kalau enggak? Minimalnya itu biasanya 5 orang Mbak Adel. 5 orang ya? Maksimalnya 10? Maksimalnya lebih banyak juga nggak apa-apa. Lebih banyak juga. Siap menampung. Oke. Terus kalau mau corporate training di Refactory itu tahapannya gimana aja sih Mbak sebenarnya? Siapa tahu kan teman-teman ada yang mau mengajukan ya perusahaannya atau universitasnya mungkin. Oke, kalau untuk tahapannya yang pertama bisa daftar langsung ke Mas Jati. Nah, untuk itu nanti bisa ditulis di sini ya, daftarnya di bawah sini. Atau kontak person langsung ya di bio IG Refactory. Gitu. Oke, gitu cukup menghubungi lewat atas nama Mas Jati begitu ya. Betul. Terus pastikan untuk pematerinya dari engineer kita ya, engineer Refactory ya yang sudah capable banget lah ya untuk sharing ilmunya. Nah, itu untuk mencarikan pematerinya itu benar-benar pure dari Refactory ya, memilih ya, bukan dari klien kan? Iya, kalau pematerinya langsung dari Refactory, dari engineer. Dari engineer langsung, oke. Terus Mbak, dalam sehari itu mereka belajar berapa lama? Kalau dalam sehari mereka bisa belajar dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore biasanya gitu.
Oh, kayak jam kerja ya, Iya, jam kerjanya ya. sesuai permintaan juga sih Mbak. Oh, sesuai permintaan. Ada nggak yang minta cuma 2 jam gitu? Kalau itu nggak ada sih. Nggak ada ya. Terlalu Kita cepet kita juga ada ya. minimalnya juga ya kayak gitu. Oke, berarti memang nggak bisa cepat dan memang sudah dipertimbangkan ya, sudah diperhitungkan untuk maksimal minimalnya agar ilmu yang didapat itu juga efektif kayak gitu. Nah, terus selama training ini itu nanti apa aja yang didapat? Fasilitas atau apa aja selain ilmu ya, tentu aja selain ilmu. Selain ilmu nanti dapat sertifikat. Oh, dapat Dari sertifikat. factory, Oke. ya, sertifikat itu, lalu nanti dapat makan siang. Dapat kalau pagi itu mereka udah datang, nanti jam 10 itu nanti ada coffee break. Nah, nanti biasanya mereka dikasih pilihan tuh pilih minum apa, makan Oke. apa gitu. Nah, nanti setelah jam 10 lanjut lagi pelatihan, nanti jam 12 itu ada makan siang. Makan siangnya kami sediakan dari refektori gitu. Oke. Selain makan siang, kita juga menyediakan jaringan wifi. Oh, internet ya, dari internet, sini ya. Nanti kalau udah akhir tuh, nanti kita dapat sertifikat gitu. Oke, berarti fasilitasnya juga dari refektori juga ya, kayak gitu. Selain ilmu nanti juga dapat beberapa fasilitas seperti makan, jaringan internet, wifi gitu ya, dan apa tadi coffee break gitu ya, dan sertifikat. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita tuh juga mau sharing kalau di refektori itu punya program yang membantu teman-teman juga, membantu masyarakat juga ya untuk menambah ilmu dan wawasan terutama di dunia programming begitu ya. Bahkan kemarin kemarin kan kita ada nih terakhir dari Universitas Terbuka ya. Pesertanya itu kebetulan sudah bapak-bapak ibu-ibu ya, bukan yang anak muda aja kayak intensif. Ini kan anak muda semua nih 20-an gitu kan. Ini juga kemarin peserta yang di corporate training itu sudah ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita tidak membatasi usia ya Kak ya, siapapun bisa ya. Bahkan itu apa dosen ya Kak ya? Kalau setahu saya karyawan dari universitas juga. Karyawannya. Dosen. Oke. Kalau ada dosen yang mau ikut pelatihan juga Boleh, terbuka silakan. Terus lebih banyak mana nih pesertanya, yang karyawan atau yang anak-anak muda? Ya, kalau di corporate training itu kebanyakan yang usia udah nggak muda sih Mbak. Yang karyawan ya, malah kelas karyawan. Berarti kita sangat terbuka ya untuk karyawan-karyawan di sebuah perusahaan mungkin yang mau menambah wawasan training melalui refektori bisa langsung mendaftar ya, atau mengajukan lah untuk kerjasama kayak gitu. Nah itu untuk corporate training. Kita lanjut ke event selanjutnya, yaitu kemarin kan aku sudah pernah sempat singgung tentang ini sih Mbak, tentang workshop. Aku kulik banget nih workshop akhir pekan yang itu juga hampir nggak ada bedanya sama corporate training ya, sama-sama sharing ilmu oleh tim engineering refektori sendiri, tapi secara waktu kita lebih singkat. Kalau workshop akhir pekan kan ya, workshop akhir pekan itu kalau corporate training kan periodik nih, 2 minggu, satu harinya berapa jam. Kalau di workshop kan cuma 2 jam dan kita batasi cuma di hari Sabtu, dan fasilitasnya juga sama tapi tidak ada sertifikat, mohon maaf. Banyak nih peserta yang workshop itu tanya ke aku kayak dapat sertifikat atau enggak. Mohon maaf belum ada ya, kita nggak ada sertifikat, cuman kita tetap ada makan gitu dan sharing gratis sama tim engineeringnya refektori. Dan untuk temanya juga berbeda-beda kayak gitu. Sebenarnya bisa request, tapi tuh kadang yang request itu tuh banyak orang. Jadi kita tidak bisa mengambil semua masukan gitu, jadi kita satu-satu gitu ya. Walaupun misal kakaknya merasa requestnya nggak didengar, itu sebenarnya enggak, kita tetap dengar, tapi tuh antri gantian sama teman-teman yang udah request sebelumnya kayak gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin aku akan kulik banget tentang job fair. Jadi refektori itu juga terbuka sama partnership untuk job fair. Jadi kita sudah ikut beberapa, kayak dari SMK udah pernah, universitas juga udah pernah kita. Nah untuk job fair ini kita lebih prefernya itu ikut yang offline ya. Jadi kita bangun stand sendiri di
tempatnya gitu. Kayak kemarin misal di Universitas A gitu kan, kita hadir di sana, kita sharing langsung sama teman-teman yang datang ke stand kita bantu jelasin tentang program intensive pairing kayak gitu. Kalau ada yang mau daftar langsung juga bisa kita bantu, nanti kita proses pembekalan gitu ya. Tapi untuk overview segala macam tetap ikut seperti prosedur yang seperti biasanya ya, kayak harus chat admin segala macam. Kita cuman kasih pembekalan di awal gimana caranya buat daftar program intensive pairing kayak gitu. Lebih senengnya juga kalau job fair onset itu ya bisa dapet ini ya, link baru ya, kayak teman-teman baru yang ada di universitas atau sekolah. Jadi kita bisa menambah ilmunya untuk mereka tuh juga bisa lebih langsung aja kayak gitu. Oh ya Kak Maya, kita juga ada program baru nih namanya Digital Talent Builder. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang pendidikan dan dalam semester akhir ya, entah itu sekolah, entah itu kuliah semester akhir. Kalau di kuliah semester magang gitu. Kalau di SMK juga kayak magang gitu ya mungkin ya. Itu kita ada program ini untuk kalian yang kualifikasinya barusan aku sampaikan. Jadi ini seperti program magang. Ya, jadi tapi tetap mengerjakan project real kayak intensive pairing, tapi ini mungkin kita spesifikasikan untuk teman-teman yang sedang dalam masa magang kayak gitu. Jadi yang masih kuliah gitu ya Pak? Iya, yang masih kuliah, masih sekolah tuh boleh, asal dalam masa semester akhir dan kayak mata pelajaran atau mata kuliahnya itu sudah habis. Gitu, agar nanti bisa menghabiskan masa magang di sini. Dan bagi yang kuliah, kalau nanti sudah memang selesai nih masa makulnya gitu ya, udah selesai, tinggal magang di sini, nanti bisa skripsi juga di sini, kayak gitu. Iya, gitu. Kalau yang intensive pairing kan nggak boleh ya. Kalau kalau intensive pairing kan sudah harus lulus, entah itu SMK ataupun kuliah juga sudah harus lulus. Nah, kalau yang Digital Talent Builder ini kita berikan untuk teman-teman yang masih dalam masa pendidikan, nah kayak gitu. Jadi kan selama ini kalau kita buka pendaftaran intensive pairing tuh banyak ya masih kuliah ya Kak, saya masih kuliah tapi sekarang udah nggak ada kegiatan di kampus, pengen ikut tapi kan kebijakan dari perusahaannya mengatakan tidak boleh ya kalau masih kuliah. Jadi mungkin ini kesempatan buat teman-teman nih yang kemarin daftar tapi masih kuliah, masih sekolah, itu mungkin bisa dicoba ya. Jadi kita buka awal Mei ini. Selama Mei itu kita buka pendaftarannya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang mau daftar bisa langsung klik di bio Instagram Refactory, ada di Linktree, bisa tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Oke, untuk jangka waktunya itu berapa lama Mbak Ariel? Untuk jangka waktunya 1 tahun tetap. Iya, 1 tahun. Jadi mungkin nanti ya boleh tanya-tanya dulu aja ya sama tim admin kayak gitu. Oke, untuk jangka waktunya itu berapa lama Mbak Ariel? Untuk jangka waktunya tetap 1 tahun ya. Agar pembelajarannya lebih efisien, lebih dapet kayak gitu ya ke teman-teman. Oh iya, dan program ini tuh bedanya sama intensive pairing. Kalau intensive pairing kan nanti setelah masa pendidikan, masa pelatihan itu akan direkrut menjadi karyawan di Refactory. Kalau ini tidak. Ini nanti yang lolos itu akan berkesempatan untuk bekerja di BUMN yang sudah bekerja sama dengan Refactory. Keren banget ya. Yang mau di BUMN, ayo. Oke, emang BUMN-nya apa aja sih Mbak Ariel? Oke, untuk BUMN-nya yang udah kerjasama nih untuk program ini itu ada Pertamina, ada Kimia Farma sama Bio Farma. Jadi nanti belajar dulu di kita, nanti kalau udah lolos kita alokasikan untuk BUMN yang sudah bekerja sama kayak gitu. Jadi nggak bekerja di Refactory seperti intensive pairing kayak gitu. Gitu ya, Betul. Tapi ini untuk yang mahasiswa sama sekolah ya, teman-teman yang mungkin udah lulus mungkin ke Refactory kayak gitu. Tetap sama-sama bisa berkembang teman-teman kayak gitu. Mungkin untuk yang Digital Talent Builder ini kita berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mau ke BUMN begitu ya. Oke, kalau fasilitasnya nggak jauh beda sama intensive pairing program ya. Tetap dapat mes, makan, dan uang saku kayak gitu. Uang sakunya juga nanti dari tas-tas atau tugas yang sudah diselesaikan sama peserta kayak gitu.
nggak jauh beda, cuma nanti pengalokasiannya aja yang beda kayak gitu, sama kualifikasi peserta gitu aja sih ya. Mungkin itu terkait program-program event yang ada di Refactory untuk empowering people ya, empowering people-nya Refactory kayak gitu untuk masyarakat dan teman-teman yang nonton video ini. Oke, mungkin sekian ya untuk episode pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ya bermanfaat, dan jangan lupa untuk teman-teman atau pihak-pihak manapun yang mau mendaftar atau bekerja sama Refactory, bisa klik di bio Refactory atau ada kontak personnya, nanti bisa dengan saya atau Mas Yati begitu ya. Dan apapun itu, mau daftar apapun, internship pairing, mau job fair, mau nawarin partnership lainnya, webinar, workshop, kita terbuka, sangat terbuka, dan jangan sungkan-sungkan untuk mengajak kami bekerja sama. Oke, kita pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.